Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wahai anak-anakku sekalian, mari kita perhatikan kajian ta'lim membawa kalian ke arah yang lebih cerdas dan mandiri. Kita akan memasuki satu bab yang kaitannya dengan disiplin waktu. Diutarakan oleh seorang ustadz bernama Burhanuddin rahimahullah. Dia mengatakan, bidayatas sabqi ala yaumil arbi'a. Syekh Burhanuddin itu dia memulai belajarnya itu dari mulai hari Rabu. Kenapa hari Rabu? Karena dia mendapatkan satu hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min syai'in budi'a yaumal arbi'i illa waqad tamma. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu yang dimulai pada hari Rabu itu pasti akan membawa kesempurnaan menurut Burhanuddin. Wa hakadha kana yaf'al abi. Begitulah cara bapakku melakukannya sehingga aku mau mengikutinya. Begitu. Bagaimana cara bapak Burhanuddin itu melakukan pekerjaan yang baik itu? Dia suka dengan hari Rabu. Ya, walaupun hadis ini ya derajatnya adalah lemah, tapi untuk Burhanuddin, Syekh Burhanuddin cukup memberikan satu motivasi. Bukan berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk melakukan sesuatu itu pada hari Jumat, tidak. Akan tetapi ini merupakan tasji', motivasi saja agar pekerjaan yang benar-benar diyakini oleh diri kalian bahwa saya konsentrasi dan fokus. Kalau kita lihat Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, tuannya atau Sayyidul Ayyam Yaumul Jum'ah, ratunya hari adalah hari Jumat. Ratunya air adalah air Zam-Zam, dan ratunya buah adalah buah korma ajwa. Nah, itu kalau kita melihat satu pendidikan, satu keistimewaan ya, mulai dari hari Jumat, kan begitu tuh. Namun bagaimana cara kalian untuk menciptakan sesuatu motivasi? Maka kalian itu harus mengurangi mengurangi ngobrol. Nah, itu. Jangan terlalu banyak ngobrol dengan teman-teman. Banyak waktu yang terbuang. Nah, ini dia. Yang kedua, kalian harus mengurangi tidur. Tidur hari-hari di pesantren tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan mengurangi bercanda. Nah, ini nih ya, adab orang yang mau mencari ilmu ya, bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, paling tidak itu mengurangi tidur, mengurangi ngobrol, mengurangi bercanda. Begitu. Kemudian apa yang perlu kalian tambahkan? Nah, kalian harus menambahkan ruang apa? Membaca. Menambahkan ruang menulis dan menambahkan ruang mengaji
dan murojaah Quran. Itu yang penting untuk kalian, agar kalian ini benar-benar ya, menjadi seorang santri yang memiliki tujuan. Tujuan kalian di sini adalah untuk belajar dan belajar, membaca dan membaca, menulis dan menulis. Ya. Apabila kalian itu banyak bertanya pada ustadznya, bagus itu, contoh itu, tauladan itu. Itulah orang haus, namanya haus ilmu, bukan haus canda, bukan haus ngobrol. Nah, hal yang seperti ini tidak memberikan satu pesan fungsi dari pesantren. Kalau kita melakukan hal yang barusan itu, banyak canda, ya, banyak ngobrol, banyak tidur, kerugian yang kalian dapatkan nanti di sini. Waktu terus berjalan dan tidak akan pernah terulang. Datangnya pagi, kemudian jangan sampai kalian itu menunggu waktu sore. Ketika dalam waktu sore, jangan lagi menunggu waktu pagi. Hal ini benar-benar memberikan pelajaran yang merugikan buat waktu kalian, karena waktu itu adalah seperti pedang. Al-waktu kasaif, waktu itu seperti pedang dimanapun. Contoh, kalian ini orang yang serius dan fokus orang belajar, sebelum memasuki ruang belajar, pelajaran apa yang kalian anggap berat, berikan dia waktu yang lebih banyak. Setelah itu ya, nanti baca lagi di kamar kalian. Nggak usah banyak, cukup 5 menit saja, cukup itu, hai anak-anakku sekalian. Misalnya, saya murojaah Quran surah Al-Baqarah, sebelum tidur bacalah dia 5 menit. Afatatma'una yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Jadi ayat yang merasa berat, kalian hafalkan itu sering banyak diulang, dan banyak-banyak diulang sampai 40 kali, sampai 50 kali, kalau bisa begitu. Masya Allah itu ya, jangan kalian itu saling ganggu-mengganggu, dosa. Jangan saling ganggu-mengganggu, wahai anakku ya, karena itu adalah bukan dari ciri santri. Apalagi bullying. Di pesantren Darul Fikri ini sangat dilarang bullying ya. Jangan menganggap dirinya itu lebih mulia, bisa sebaliknya. Jangan menganggap diri kita ini lebih hebat sehingga teman-temannya dibully. Membuli itu adalah la yashar qaumun min qaumin. Janganlah kalian itu membuli ya, satu sama lain. Tidak boleh. Al-Quran telah memberikan satu larangan yang seperti itu. Tapi jadilah kalian itu seperti hamba Allah yang satu sama lain saling peduli, saling membantu, saling mengingatkan ya, seperti sholat sunat subuh ya, seperti sholat sunat subuh. Jangan dibiarkan temanmu tidur sana di pojok situ atau di luar sana masjid. Tapi ingatkan, ayo masuk ke masjid, ingatkan. Itu memberikan dan menurunkan sebuah rahmatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita jalani, kita ikuti. Yang jelas, kita berada di sini dimotivasi oleh Syekh Burhanuddin ya. Beliau memulai waktu untuk belajar itu pada hari Rabu. Ingat ya, bukan karena harinya, hari apapun semuanya baik. Yang jelas kalian itu serius, dimulai dengan belajar itu dengan al-basmalah. Dengan apa? Bismillah. Kemudian dengan tahmid ya, kemudian dengan sholawat serta doa, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitu ya. Walaupun dalam kitab ini menjelaskan juga, kata Syekh ya, bahwa hari Rabu itu adalah hari diciptakannya cahaya ya. Wa huwa yaumun nahsin fi haqqil kuffar,
dan hari Rabu itu adalah hari kepedihan dan kesedihan bagi orang-orang kafir. Fayakunu mubarakan lil mu'minin, maka hari Jumat itu adalah hari keberkahan bagi orang-orang yang mukmin. Nah, ya, anakku sekalian, ini nasihat untuk kalian semuanya agar kalian itu tak terputus dari nasihat para ustadz dan selalu fokus sesuai dengan tujuan kalian datang di sini, sesuai dengan kalian ditampung di pesantren Darul Fikri ini, dan Darul Fikri akan siap mengantarkan kalian menjadi anak juara di kelas, juara dalam ilmu, dan juara dalam menghafal Al-Quran. Selamat saya katakan bahwa kalian ini adalah hamba-hamba kecil yang terbaik dititipkan di pesantren ini. Mudah-mudahan hal yang kecil ini memberikan satu motivasi dan peringatan.